Ganas, Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas ini adalah organisasi PMI yang tidak hanya membela kepentingan hak-hak PMI saja di Taiwan, tetapi Ganas juga menyerukan hak-hak PMI kepada pemerintah dan pihak berwenang. Bahkan mereka juga membantu para PMI yang mengalami masalah maupun kesenjangan di dalam pekerjaan mereka. Berikut wawancara CNA bersama aktivis Ganas. Oke Mbak Fajar, terima kasih atas kedatangannya di kantor CNA. Ya Mbak Fajar, mungkin bisa diperkenalkan mengenai namanya dan organisasinya Ganas berkecimpung sudah berapa lama membantu PMI, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Mira ya. Di sini nama saya Fajar, nama akun sosial media ya nama saya Fajar. Saya bekerja di Taiwan sudah 12 tahun dan saya bekerja di sektor informal untuk penjaga orang tua. Nah, untuk Ganas sendiri kan kebetulan berdiri tahun 2016, jadi kita sudah 8 tahun nih untuk membantu teman-teman pekerja migran. Namun sebenarnya jauh hari sebelumnya saya secara independen memang sudah berkecimpung dalam dunia pekerja migran, seperti itu. Ya. Nah, untuk akhir-akhir ini apa saja sih kasus-kasus yang ditangani oleh Ganas? Mungkin ada dari domestic worker atau baik yang dari formal worker yang ada dilaporkan kasusnya yang masuk ke Ganas, silahkan. Oke. Untuk kasus dari sektor formal dan informal ini sepertinya memang seimbang ya Mbak ya, karena memang kita tahu bahwa sistem keagensiannya sekarang nih ya dari dulu itu memang benar-benar berdampak eksploitatif ya. Jadi untuk pekerja sektor formal ini sangat luar biasa, apalagi pasca COVID itu banyak sekali teman-teman yang membeli job dengan harga begitu tinggi sampai di sini kemudian mereka di PHK tanpa pesangon. Seperti itu kasus yang tertinggi ya. Jadi PHK tanpa ganti rugi ataupun hak-hak sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terus kalau untuk PRT, nah ini untuk tingkat kasus PRT saat ini yang paling tinggi adalah kerja di luar job. Jadi banyak sekali teman-teman pekerja migran rumah tangga yang bekerja di luar job, dan ini memang juga terkait dengan aturan ya, regulasi di Taiwan di mana pekerja rumah tangga memang belum masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga jam kerja juga tidak diatur, kemudian batasan kerjanya seperti apa juga kurang jelas, ya kan? Dan ini juga berpengaruh juga ketika dari Indonesia, dari PJTK itu teman-teman sudah dipaksa untuk tanda tangan kerja di luar job, seperti itu Mbak. Ya, menarik sekali. Untuk kasus yang pertama mengenai kasus yang formal di pabrik, bagaimana apakah mereka dipaksa untuk menandatangani misalkan pemutusan kontrak secara sepihak atau seperti apa? Kebanyakan ya, bukan kebanyakan, semuanya untuk kasus PHK sepihak itu memang dipaksa Mbak. Satu, karena teman-teman sendiri tidak mengetahui ya, karena dari Indonesia memang tidak pernah diajari ketika mereka, oh kamu nanti kalau bermasalah di sana, kamu harus seperti ini, pastinya tidak ya. Terus kemudian teman-teman sendiri itu karena di Indonesia mereka sudah membayar job begitu tinggi, jadi yang dalam pikiran mereka itu adalah bagaimana untuk tetap bisa bekerja di Taiwan. Jadi kalau mereka dipaksa, kamu segera tanda tangan loh untuk putus kontrak supaya kamu bisa mencari pekerjaan lagi. Nah, seperti itu Mbak. Jadi memang dipaksa ya, tidak ada yang mereka sukarela dengan langsung, oke saya mau putus kontrak, itu saya rasa tidak ada. Ya, karena semuanya rata-rata ini adalah teman-teman yang dari Indonesia berapa bulan, kemudian mereka dibuang, diputus kontrak, kemudian untuk mencari job lagi mereka harus membeli lagi. Itu sebenarnya adalah trik dari agensi sendiri. Itu yang sering kita tangani untuk saat ini. Apakah ada masalah di pabriknya seperti pabriknya bangkrut atau sudah tidak mau lagi mempekerjakan pekerja migran tersebut? Apakah ada masalah spesifik di pabriknya sehingga para pekerja itu harus memutuskan kontrak? Dua-duanya, ya. Dua-duanya. Dalam artian pabrik bangkrut, iya benar. Ataupun juga memang pabrik sepi produksi yang teman-teman itu tadi diputus kontrak. Tapi yang lucu lagi adalah mereka sudah merasa bahwa itu sepi produksi, tapi kenapa harus mengambil lagi seperti itu. Bahkan teman-teman yang baru sebulan datang itu sudah di PHK lagi Mbak. Iya kan? Sudah di PHK, nanti mengambil lagi. Jadi kalau spesifik pabrik bangkrut benar-benar tutup itu hanya berapa persen saja. Ya. Terus kemudian ada masalah lagi nih, misalkan dengan alasan
teman-teman itu tidak bisa adaptasi, tidak bisa bekerja, ya kan? Padahal kita tahu teman-teman dari Indonesia itu memang pembekalannya masih sangat minim. BLK hanya berapa bulan, bahasa juga tidak mumpuni, pekerjaan mereka juga tidak tahu secara pasti. Sehingga ketika berada di Taiwan itu sangat banyak kendala. Jadi agensi majikan mengatakan tidak cocok, oke, cut. Tidak cocok, cut. Mereka mengambil baru seperti itu. Bagaimana nasibnya teman-teman yang sudah diputus kontraknya? Apakah setelah putus kontrak mereka tetap ada di agensi dan mereka harus membayar biaya sendiri, ataukah mereka dipulangkan, atau mereka bagaimana caranya untuk mendapatkan job baru? Kalau mereka tidak ada job baru, apakah mereka harus pulang seperti itu? Nah, karena kembali lagi ya, karena mereka dipaksa tanda tangan putus kontrak sehingga hak-hak mereka tidak dapat. Kalau mereka itu tadi tahu haknya, yaitu apa, pesangon, kemudian kompensasi pesangon tadi ya termasuk cuti tahunan. Bahkan ini banyak yang belum tahu bahwa 20 hari sebelum pemberhentian pekerja itu seharusnya sudah ada informasi. Jadi teman-teman kalau tidak diinformasikan dalam masa 20 hari sebelum putus kontrak itu ada ganti ruginya, Mbak. Ini banyak teman-teman yang tidak tahu itu. Terus kemudian untuk tempat tinggal, ya, bagi pekerja migran yang di PHK, maka itu majikan seharusnya memberikan tempat tinggal. Kalau majikan tidak memberi, berarti agensi harus menyediakan itu dan tidak dipungut biaya, ya kan? Nah, yang paling sering kita tangani yaitu teman-teman sudah tanda tangan putus kontrak, kemudian karena dia tidak tahu harus kemana, agensi pun juga meminta BMS, jadi teman-teman itu tadi tinggal di luar, tinggal di tempat teman-temannya, yang kemudian memberi masalah baru lagi, yaitu agensi melaporkan mereka kabur, seperti itu, ya. Ya, jika ada masalah seperti ini, apa yang harus mereka lakukan? Apakah harus melapor atau harus mengetahui mengenai peraturan dulu, atau apa yang mungkin bisa diberikan sedikit masukan atau mungkin edukasi untuk teman-teman kita ini kalau ada hal seperti ini bagaimana harus dilakukan? Oke, tentunya yang pertama harus dilakukan adalah sebelum berangkat ke Taiwan itu harus tahu dulu ya. Oh ya, saya mau berangkat ke negara yang belum pernah saya bekerja di sana. Jadi apa yang harus saya lakukan itu seharusnya teman-teman punya bekal dari awal. Ya kan? Kalau mereka sudah mengetahui hak, peraturannya, maka ketika mereka kesandung masalah seperti tadi, maka mereka akan mudah untuk melapor. Kami sendiri dari organisasi juga sudah berusaha bagaimana untuk edukasi ya mengenai hak-hak pekerja migran di PHK, baik itu melalui sosial media ataupun ketika bertemu secara langsung. Jadi misalkan kalau sudah tidak mempunyai job lagi, nah itu tidak bisa meminta kepada agensi, karena kemungkinan agensi akan lebih prefer atau lebih menyukai mengambil pekerja migran yang baru. Jadi pekerja migran yang saat ini sedang mau transfer job tidak mempunyai job sama sekali karena tidak ditawarkan oleh PMI, tapi kalau mereka mau mengambil job yang baru, mereka harus membayar. Apakah seperti itu? Benar sekali. Dan balik lagi ya Mbak ya, bahwa tadi memang sistem agensi itu memang benar-benar merugikan pekerja migran ya, karena pekerja migran dipaksa untuk bagaimana dia berjuang sendiri, ya kan? Di dalam aturan memang juga tidak ada agensi ini tadi harus memberikan job kepada pekerja migran yang masih berada dalam kontraknya. Sehingga mereka mau menjual kemana saja juga tidak ada masalah. Seperti itu kan, menjual kepada agensi lain, nanti agensi lain harus menebus, kemudian dijual lagi. Dan kalau teman-teman itu tadi butuh pekerjaan, sementara sistemnya hanya seperti itu, demi dia tidak pulang, mau tidak mau ya harus mengikuti alur itu, membeli job, ya kan? Sementara saat ini kita juga mengetahui ya bahwa sistem jual beli job itu tersistematik. Bahkan saat ini juga banyak teman-teman dari pekerja migran yang dijadikan anak buahnya untuk memasarkan itu. Kalaupun nanti itu terbukti mereka membayar, itu sangat sulit. Kenapa? Karena itu tidak langsung memberikan uang kepada agensi. Kira-kira mereka membayar job itu berapa? Yang paling tertinggi atau biasanya yang dialami para pekerja migran harus membayar job berapa untuk mendapatkan job baru? Saat ini kita terima yang untuk di Taiwan ya, ini informasi, ini bahkan ada teman kita juga untuk mendapatkan job itu 80.000 Mbak. 80.000 NT Iya. untuk satu job pabrik? Iya. Jadi setelah banyak 80.000 itu, apakah banyak mereka juga
ambil job itu dengan cara berhutang atau mereka harus seperti apa? Biasanya teman-teman ini banyak yang ambil job itu dengan terpaksa atau akhirnya mereka tidak bisa membayar job, akhirnya pulang ke Indonesia. Karena keterpaksaan demi untuk bertahan secara resmi, mereka beli dan ada juga yang sampai untuk menggadai paspor, ya kan? Kemudian terlibat uang rentenir dan kembali lagi itu memang salah satu cara mereka untuk tidak pulang ya. Karena kalau mereka tidak mendapatkan job, masa mencari pekerjaan mereka sudah habis, ya otomatis mereka harus pulang. Iya, terima kasih untuk jawabannya, ini sangat menarik lagi. Ini topik yang pertama, kita akan menantikan topik selanjutnya mengenai domestic worker. Terima kasih.